Para mahasiswa, pada materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai awal munculnya dan perkembangan sejarah lisan. Awal mula munculnya sejarah lisan yaitu wawancara sejarah lisan pertama kali dilakukan oleh Herodotus, sejarawan Yunani. Dia mengembara ke tempat-tempat yang jauh untuk mengumpulkan bahan-bahan sejarah lisan yang dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat pada perang-perang maupun peristiwa lainnya yang terjadi pada masa itu. Hal ini memang dilakukan Herodotus setelah melihat bahwa arsip-arsip yang terkumpul pada saat itu tidak lengkap. Salah satu langkah yang dilakukan Herodotus adalah mewawancarai orang-orang yang terlibat perang pada saat itu dan juga orang-orang yang tahu persis mengenai peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, Thukydides yang mencari kisah kesaksian langsung para prajurit yang ikut berperang dalam perang Peloponesa, banyak wawancara orang-orang yang terlibat pada perang tersebut. Ini sama dilakukan oleh Herodotus, bagaimana supaya orang-orang yang pada hidup selanjutnya bisa mengetahui mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu melalui yaitu wawancara secara lisan. Perkembangan secara lisan di berbagai negara pada 1948 oleh Alan Nevins, seorang sejarawan Universitas Columbia, yang mendirikan Columbia Oral History Research Office, Columbia Center for Oral History. Pada 1969, sejarawan lisan Inggris mendirikan Oral History Society. Sejak awal 1970-an, sejarah lisan di Inggris telah berkembang. Pada 1981, Mansell G. Blackford, seorang sejarawan bisnis di Ohio State University, berpendapat bahwa sejarah lisan adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menulis sejarah merger perusahaan. Seinfeld melalui The Oral History Center (OHC) di Contemporary History Institute, Republik Ceko, berbicara mengenai perkembangan sejarah lisan dengan menekankan pemeliharaan koleksi wawancara. Nah, tentunya bahwa mereka ini sangat giat melakukan wawancara secara lisan, yaitu ingin mengumpulkan beberapa sumber-sumber yang tentunya tidak terdapat dalam arsip dan tentunya atau melengkapi arsip yang ada, yang tentunya agar arsip tersebut nantinya menjadi lengkap dan bisa bercerita mengenai sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Langkah-langkah ini dilakukan agar pemeliharaan sumber-sumber sejarah tetap terpenuhi dengan baik. Perkembangan sejarah lisan di Indonesia pada 1964, Nugroho Susanto, sejarawan Universitas Indonesia, mengumpulkan data-data sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950. Ia banyak mewawancarai tokoh-tokoh militer Indonesia. Mungkin diketahui oleh para mahasiswa pada 1945-50 kita pernah terjadi perpindahan ibu kota ke Yogyakarta. Tentunya banyak arsip-arsip yang hilang pada saat perang revolusi, pada saat perang agresi militer pertama Belanda, kedua dan sebagainya. Itu banyak arsip-arsip yang tidak terdata dengan baik. Salah satu langkah supaya peristiwa yang terjadi pada saat itu dilakukan terhadap wawancara terhadap tokoh-tokoh militer yang tentunya mengalami peristiwa-peristiwa revolusi pada saat itu. Proyek sejarah lisan Andri dimulai tahun 1974 dengan tema Situasi Umum Sosial Ekonomi dan Politik selama Kepemimpinan Jepang 1942-1945. Situasi umum sosial ekonomi dan politik selama masa revolusi 1945-1950 dan tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah. Ini memang dilakukan oleh Andri agar arsip-arsip yang ada di Andri itu semakin lengkap dengan adanya peristiwa yang terjadi, kemudian direkam melalui secara lisan dan juga dilakukan oleh orang-orang, tentunya oleh para akademisi yang punya semestri ke sana dan itu dilakukan pada 1974 di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan seluruh akademisi termasuk universitas yang ada di Indonesia. Dan salah satu tokoh yang diwawancari adalah Muhammad Hatta, yang pada saat itu memang banyak bercerita mengenai bagaimana situasi terjadi di Indonesia, baik pada saat beliau dilahirkan dan juga pada saat proklamasi Indonesia dibacakan. Mulai tahun 1992, program wawancara lisan dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia. Nah, ini memang
setelah diadakan semacam kotak tersendiri, yaitu Kasubdisna Rarisan, dan kotak inilah yang kemudian orang-orang yang ada di sana lah yang akan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh lainnya yang pada saat itu belum terekam. Ini tentunya untuk kepentingan bersama, untuk melengkapi arsip-arsip yang ada di Arsip Nasional yang tentu belum lengkap. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam materi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa disimak dengan baik. Terima kasih.